Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua kan anugerah-Mu. Tuhan, pada pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menuntun hidup kami, membawa kami pada jalan-jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin. Iya saudara, shalom. Saya percaya kita semua pagi hari ini kabarnya baik, sehat luar biasa. Dan kita bangun dengan tubuh ya. Mungkin ada yang tidak enak badan, tapi biarlah kita mau terus bersyukur, mengucap syukur pada Tuhan. Ya, kita datang dengan rasa lapar dan haus pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kita katakan pada Tuhan ya bahwa firman-Mu itu Tuhan pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Iya, sebelum kita memulai segala aktivitas kita mau baca firman Tuhan yang terambil pagi ini dari Ibrani pasal yang ketiga. Ibrani pasal yang ketiga, judul perikopnya sana ayat yang ke-7, binasa karena murtad. Ibrani pasal yang ketiga, binasa karena murtad, ayat yang ke-7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, ayat 8, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ayat 9, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Iya, saudara, firman ini berkata, ya binasa karena murtad ya. Jadi yang pertama saudara ingat, orang murtad itu udah pasti binasa. Lalu murtad itu apa sih Bu? Apakah pindah agama atau menyangkal Tuhan Yesus? Kalau itu sudah nyata-nyata murtad. Tapi murtad secara rohani itu bisa terjadi. Mungkin kita masih beribadah, kita masih mendengarkan firman, kita masih ke gereja, kita masih Kristen. Tapi kita sudah menyangkal Tuhan, menyangkal perbuatannya, kita sudah tidak percaya lagi kepada Dia, bahwa Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib, dahsyat, itu juga namanya sudah murtad, saudara. Ayat 7 berkata di sana, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ya, seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Saudara, ya Roh Kudus mengingatkan kepada kita pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya. Ya, Tuhan itu selalu rindu menyuarakan suaranya, ya, menyuarakan kebenarannya bagi setiap kita. Mungkin saudara berkata, loh dari mana Tuhan menyuarakan suaranya? Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Setiap firman yang kita dengar itu adalah suara Tuhan. Ya, Tuhan sendiri yang berfirman, entah itu dari mulut siapapun keluarnya, asal itu firman, maka itu adalah suara dan pesan Tuhan yang disampaikan. Itu firman Tuhan, itu kuasanya, bobotnya tidak akan pernah berubah. Ya, karena Dia firman, siapapun yang menyampaikannya Dia firman. Ketika kita percaya pada firman, maka firman itu akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Nah, saudara bertanya, Tuhan bicara lewat mana? Lewat firman. Saudara bangun pagi mengikuti mezbah syukur, saudara mendengarkan firman, saudara sedang mendengar suara Tuhan, yaitu firman Allah. Ya, dan ayat ini berkata, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ya, tanda-tanda orang yang murtad yang pertama itu udah gak dengar suara Tuhan. Kenapa? Karena dia udah gak rindu mendengar. Bagaimana orang bisa murtad waktu dia sudah tidak mau mendengar suara Tuhan? Iya, kayak kemarin ada ibu-ibu yang WA ke saya, Bu, saya itu bingung sama suami saya. Ya, saya sama anak saya dengar khotbah, Bu. Dia bilang ya, ndak usah dengar khotbah tiap hari, nanti kamu tuh jadi fanatik. Loh, suami ibu Kristen? Iya, suami saya Kristen, tapi dia gak suka saya dan anak saya dengar khotbah. Nah, ini tanda-tanda orang yang sudah murtad secara rohani. Walaupun dia masih Kristen, ya mungkin KTP-nya Kristen, ataupun mungkin dia pelayanan, kalau dia sudah tidak mau mendengar suara Tuhan, firman Tuhan, itu ciri-ciri sudah murtad. Ya, nggak mau dengar firman, ya dia nggak senang orang dengar firman.
Ya, di sini dikatakan padahal pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Kita harus mendengar suara Tuhan. Saudara bangun setiap pagi mendengarkan mezbah syukur, mendengarkan firman, itu artinya saudara rindu mendengar. Nah, ketika kita sudah mendengar saudara hari ini firman Tuhan, ayat ini berkata apa? Jangan keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ya, jangan keraskan hati. Yang kedua, supaya kita nggak murtad, jangan keraskan hati. Ada orang-orang yang sengaja mengeraskan hati. Dia dengar firman, rindu dengar firman, tapi hatinya itu keras seperti batu. Makanya saya itu masih sering lihat ya, kalau di mezbah doa Pak malam itu ada yang sering komen, doakan saya Bu, saya masih belum bisa mengampuni. Kenapa Anda tidak mau mengampuni? Pengampunan itu keputusan. Waktu kita dengar firman, kita putuskan, aku mau mengampuni, walaupun sakit saya lepaskan pengampunan. Bagaimana caranya? Doakan orang yang kamu pahitin itu, selesai. Ya, tapi memang ada orang-orang yang sengaja mengeraskan hati, tidak mau dengar firman. Ya, karena di sini firman Tuhan berkata, jangan keraskan hatimu. Kalau kamu itu mendengar suara Tuhan hari ini. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan bilang, lepaskan pengampunan, ya lepaskan. Bersukacita, ya bersukacita saudara. Ya, firman Tuhan berkata, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Ternyata selama di padang gurun itu 40 tahun bangsa Israel, bukan mereka sedang dicobai Tuhan, tapi mereka yang sedang mencobai Tuhan. Ya, jadi urusan mereka berputar-putar di padang gurun itu bukan karena mereka dicobai, tapi mereka yang mencobai Tuhan. Di sini firman Tuhan berkata, orang yang murtad, ciri-ciri orang murtad berikutnya itu, yang pertama tadi dia kan nggak mau dengar suara Tuhan. Yang kedua mungkin dia dengar tapi dia sengaja keraskan hati. Yang ketiga, ya mencobai Tuhan. Sukanya orang itu gini loh, apa iya toh, apa benar toh Tuhan itu mampu. Bangsa Israel mencobai Tuhan selama 40 tahun di padang gurun kata Tuhan. Ya, mereka tuh murtad saudara. Mereka kenal Allah, mereka tahu Tuhan tuh dahsyat, tapi mereka sengaja mencobai. Tuhan bilang di sana, mereka mencobai dan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Mereka udah lihat ketika mereka marah-marah kepada Musa, kenapa kita gak pernah makan daging? Kita pengen makan daging. Lalu Tuhan kasih burung puyuh. Ya udah makan burung puyuh. Kenapa kita nggak makan mana? Ya kita kalau di Mesir enak bisa makan mana. Tuhan turunkan mana dari langit. Kurang apa saudara? Tapi tetap mereka tuh bersungut-sungut mencobai Tuhan. Hati-hati saudara, orang yang suka bersungut-sungut itu orang yang mencobai Tuhan. Katanya Tuhan sanggup menjawab, tapi mana? Buktinya Tuhan gak jawab-jawab. Saya sudah berdoa lama Bu, Tuhan gak jawab-jawab tuh doa saya. Hati-hati, ini tanda-tanda orang mau murtad saudara. Ya sudah tidak percaya lagi dengan kuasa Tuhan, meragukan Tuhan, bahkan cenderung menguji Tuhan, mencobai Tuhan. Kalau memang dia Tuhan, ya coba dia melakukan kayak begini sama saya. Kalau memang dia Tuhan, coba dia jawab doa saya begini. Kita itu mencobai Tuhan saudara. Ya, bangsa Israel di padang gurun 40 tahun mereka menguji Tuhan, sekalipun mereka sudah melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Tapi mereka terus menguji Tuhan. Hati-hati saudara, ya jangan suka jadi orang yang menguji Tuhan. Ya iya enggak, Tuhan sanggup enggak, bisa enggak Tuhan jawab, iya enggak Tuhan bisa enggak begini, bisa enggak begitu, harusnya Tuhan begini, harusnya Tuhan begitu. Bagian kita hari-hari ini nurut aja sama Tuhan. Apapun yang kita sedang alami hari-hari ini, katakan Tuhan, kami tahu Engkau yang lebih tahu hidup kami. Karena itu kami mau mengalir bersama Engkau, kami mau percaya kepada Engkau, kami tidak mau menguji Engkau, apalagi mengeraskan hati kami. Saudara, kalau engkau pengen lihat mujizat Tuhan, kalau engkau pengen mengalami Tuhan secara pribadi, ayo saudara, ya datang pada Tuhan sungguh-sungguh. Jangan menguji Tuhan terus, jangan keraskan hatimu. Ya jangan sengaja menguji Tuhan. Bangsa ini 40 tahun menguji Tuhan. Bahkan kadang mereka bilang begini, lebih enak kita tinggal di Mesir, semua yang kita mau ada, walaupun kita jadi budak, daripada kita dibawa keluar tapi di padang gurun kita begini.
Dalam perjalanan hidup kita menuju kepada tujuan Tuhan itu selalu ada proses. Saudara, ketika engkau bersungut-sungut cuma bikin tambah lama prosesmu. Jangan bersungut-sungut, bikin tambah panjang perjalananmu. Itu perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan sebenarnya bisa ditempuh hanya dalam waktu beberapa hari saja. Tapi karena mereka itu bersungut-sungut, bikin lama prosesnya, nggak nyampe-nyampe, berputar 40 tahun, mati dari generasi ke generasi. Ya, di tengah padang gurun karena Tuhan menghukum mereka. Karena itu saudara, kalau hari ini engkau pengen sampai kepada tujuan Tuhan atas hidupmu, berhenti bersungut, jangan mencobai Tuhan, jangan jadi orang Kristen yang murtad, tidak lagi percaya pada Tuhan. Mari kita mau percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Bagian kita hanya apa? Tuhan, kami mau taat. Kami mau taat Tuhan, sekalipun kami belum melihat apa di depan kami, tapi kami cuma mau percaya. Biar kita mau bilang pada Tuhan, walau kami tidak dapat melihat apa yang sedang Tuhan buat di depan kami, namun kami percaya Tuhan, kasih-Mu tetap bagi kami. Jalan-jalan-Mu itu yang terbaik bagi kami. Walau kami tak dapat melihat semua rencana-rencana Tuhan atas hidup kami, tapi kami tahu dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami tidak ingin jadi orang yang murtad Tuhan, tapi kami mau jadi orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita datang hampiri tahta Tuhan pagi ini, katakan di hadapan Tuhan, haleluya Yesus, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, katakan walau kami tak dapat berharap atas kenyataan hidupku Tuhan. Amin, amin. Namun kami mau tetap Tuhan percaya kepadamu. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau lebih lagi saudara, katakan di hadapan Tuhan. Ini ungkapan hati kami, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, amin. Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mau terus percaya akan Engkau. Saat kami mendengar suara-Mu, lihat firman-Mu, kami mau belajar membuka hati dan tidak mengeraskan hati. Kami mau belajar melakukan firman-Mu, karena itu tanda percaya kami. Kami tidak ingin mencobai Tuhan, kami tidak ingin menguji Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan yang terbaik. Apapun keadaan kami hari-hari ini, ajar kami bersyukur dan bersyukur. Percaya dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Berkati Tuhan setiap mereka yang pagi ini bangun mencari wajah-Mu. Tuhan, damai sejahtera sukacita-Mu melimpah atas hidup setiap anak-anak-Mu. Biar Tuhan tuntun kami lihat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami mau berjalan di dalam iman bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tuhan, terima kasih, berkati setiap mereka yang bekerja hari ini, yang sekolah, studi, dimanapun. Tuhan jagai, lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Perlindungan Tuhan sempurna atas hidup kami.
Engkau juga Tuhan terus memberkati Bapa untuk setiap mereka yang berulang tahun hari ini. Terima kasih buat 1 tahun lagi Tuhan tambahkan. Bertambah kedewasaan jasmani, bertambah kedewasaan rohani. Semakin kami peka bersama dengan Tuhan. Apapun yang menjadi harapan-harapan kami, Tuhan menjadi jawaban. Yang sakit Engkau jamah sembuhkan. Bahkan hari ini menjadi hari damai, sejahtera dan sukacita bagi setiap kami. Berkati bangsa negara kami Indonesia, Tuhan, tutup bungkusan kuasa darah-Mu, perlindungan-Mu sempurna Tuhan. Bahkan jagai setiap kami dan iman kami untuk terus setia di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu. Mulai dari pagi ini sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Saat ku percaya kau Shalom semuanya. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta DP Bashir. Di sini kita belajar bahwa ada 3 ciri orang murtad, yaitu 1. Orang yang tidak suka mendengar firman Tuhan. 2. Orang yang walau mendengar firman Tuhan tapi mengeraskan hati. Dan 3. Orang yang suka mencobai Tuhan. Apakah kita termasuk golongan itu? Bila ya, mari kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan kita, karena Dia adalah Tuhan yang pengampun dan penyayang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.